Kemacetan ini sangat menguras tenaga. Untuk berjalan sejauh 100 meter aja butuh waktu hingga berjam-jam. Dan menurut Ajis, ini adalah macet paling parah yang pernah ia alamin. Gimana enggak? Karena dari Cirebon aja ke Semarang total menghabiskan waktu 35 jam sendiri. 32 jamnya sendiri dihabiskan dari Losari, Jawa Tengah hingga Tegal. 35 jam terjebak macet itu kayak gimana? Lebaran tiba, tiba-tiba THR, tiba-tiba THR. Jadi guys, sedikit lagi itu masuk waktu Lebaran, dimana biasanya nih kalian itu pasti pada nunggu THR. Enggak ya, salah satunya mungkin nih yang kalian tunggu adalah waktu mudik nih, kumpul bertemu sanak saudara. Kebetulan DIMJ juga udah lama nggak upload nih guys. Nah, biasanya suasana Lebaran itu kan senang, bahagia. Nah, kalian pernah mikir nggak sih kalau suasana Lebaran itu tiba-tiba jadi sebuah kejadian yang menyedihkan dan berujung tragis? Jalan tol Pejagan Brebes Timur menjadi buah bibir pintu keluar Brebes Timur atau Brexit menjadi salah satu titik kemacetan total arus mudik. Seperti apa cerita kali ini? Sambil menemani kalian mudik, langsung aja nih, berikut adalah ceritanya. Tragedi Brexit atau Brebes Exit menjadi catatan kelam nih sepanjang arus mudik di tahun 2016. Siapa yang ngeduga ya guys, dimana niatnya awal pengen pulang tuh ketemu keluarga di hari raya malah berujung kemacetan panjang tiada tara. Awal Juli tahun 2016, kemacetan panjang yang bisa dibilang cenderung horor juga terjadi di simpang jalan tuh setelah gerbang tol keluar Brebes Timur, Jawa Tengah. Ada nggak sih dari kalian yang mengalami tragedi Brexit ini? Bisa banget dong komen di bawah. Nah, gue juga mau bahas salah satu kisah pemudik yang mengalami tragedi ini. Aziz namanya, dia tuh begitu antusias ya untuk mudik lebaran di tahun 2016. Karena emang ini tuh pertama kalinya tol Trans Jawa itu dibuka sampai Brebes Timur. Ya dia memprediksi dong kalau perjalanan mudik tahun ini pasti bakal lebih cepat nih dari sebelum-sebelumnya. Ya udahlah, setelah selesai sholat subuh tuh pada Sabtu tanggal 3 Juli 2016, dia sama istri dan kedua anaknya memutuskan untuk pergi nih dari kota rantaunya Cirebon menuju ke Semarang. Mereka lewat jalur arteri menuju jalur Pantura. Rute dari Cirebon hingga masuk Losari, Jawa Tengah dilalui dengan perasaan senang. Ya karena emang jalannya itu lenggang dan tidak macet. Namun siapa sangka kesenangan Aziz itu tidak berlangsung lama. Baru aja beberapa kilometer dia melintas di jalan raya Pantura Losari. Aziz sudah lihat banyak tukang asongan tuh yang memenuhi sisi-sisi jalan. Perjalanannya pun mulai tersendat-sendat. Dan ternyata benar aja tuh dari jalan Losari nih sampai memasuki kota Tegal terjadi kemacetan yang begitu panjang. Dimana menurut Aziz jalan Losari ini adalah awal dari kemacetannya nih. Sementara ujungnya itu ada di persimpangan gerbang tol Brebes Timur
atau Brexit yang jaraknya itu masih berpuluh-puluh kilometer. Buset, ini bisa kalian bayangin guys, macet sampai berpuluh-puluh kilometer. Kemacetan ini sangat menguras tenaga. Untuk berjalan sejauh 100 meter aja butuh waktu hingga berjam-jam. Dan menurut Ajis, ini adalah macet paling parah yang pernah ia alamin. Gimana enggak? Karena dari Cirebon aja ke Semarang total menghabiskan waktu 35 jam sendiri. 32 jamnya sendiri dihabiskan dari Losari, Jawa Tengah, hingga Tegal. 35 jam terjebak macet itu kayak gimana? Mau istirahat juga nggak bisa karena dari berita-berita yang gue baca nih guys, pada saat itu ya, kendaraan-kendaraan itu nggak bisa parkirin mobilnya di jalur evakuasi karena emang pada saat itu masih belum ada. Nah pada saat itu pasti pegel, capek, stres juga lah, nggak nyaman gitu loh. Aziz akhirnya mutusin untuk istirahat dulu lah di warung rumah makan. Dan pas dia mau balik lagi nih ke jalurnya guys, ternyata dia tuh butuh waktu sampai 2 hingga 3 jam. Bisa kalian bayangin guys kalau jadi Aziz itu kayak gimana? Karena kita macet 1-3 jam aja, bokong itu udah panas. Tapi beruntungnya Aziz dan keluarganya itu bisa selamat sampai tujuannya ya di kota Semarang. Setelah dia berjibaku tuh dengan kemacetan dengan total lebih dari 32 jam. Aziz dan keluarganya tuh bisa lolos dari kemacetan setelah melewati kota Tegal pada saat itu. Lain lagi nih guys, kisah dari Iwan, seorang pemudik dari Jakarta ke Solo. Pada saat itu, dia harus menempuh total 51 jam perjalanan dari Jakarta ke Solo akibat kemacetan yang terjadi di Brexit pada saat itu. Bahkan dari sumber yang gue baca nih, Iwan itu sampai nginep sekitar 2 malam tuh di jalan raya. Iwan bercerita dia mulai terjebak macet di jalur Pantura Brebes pada Minggu 4 Juli 2016 pukul 2 pagi. Lalu dia baru bisa bebas dari kemacetan Brexit pada Senin 5 Juli sekitar jam 7 pagi. Namun kemacetan panjang masih dia harus alamin tuh dari Tegal ke Pemalang. Iwan juga sempat muter-muter nyari jalan alternatif, tapi ternyata macet juga di mana-mana. Maju kena, mundur kena. Bayangin tuh guys, kalau kita ngalamin pada saat itu kayak gimana coba. Dan berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana nih, BNPB, pada saat itu ada 17 orang tuh yang meninggal dunia karena kemacetan parah tersebut. Disebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan pemudik tersebut menjadi meninggal, seperti kelelahan, stres, dan juga bisa kekurangan cairan yang dapat berakibat fatal. Ditambah lagi nih dari salah satu sumber yang gue baca ya, karena kondisi kabin kendaraan itu yang relatif sempit dan tertutup. Jadi kan AC itu pemakainya terus menerus, jadi menurunkan tingkat oksigen dan menaikkan kadar CO2. Ya inti bahasa gampangnya ya, mungkin nih kita nggak terlalu baik ya ketika berada di suatu tempat yang tertutup dan nggak terlalu besar juga kayak misalnya di mobil dengan pemakaian AC dalam jumlah waktu yang sangat lama. Nah, sekarang kalian jadi udah kebayang ya tentang kejadian Brexit di tahun 2016 itu. Ya mudah-mudahan nih kita harapkan nggak ada lagi nih kejadian-kejadian kayak gini di tahun-tahun yang akan mendatang. Nah, karena kejadian ini muncul tuh fenomena-fenomena unik selama tragedi Brexit ini. Seperti yang pertama, muncul WC dadakan. Kan macet itu bikin kita tuh jadi nggak bisa gerak guys, cuman bisa di mobil doang. Nah, manusia itu ada kebutuhan manusiawinya, pengen buang air kecil lah, buang air besar. Makanya pada saat itu di jalan tol itu banyak muncul WC dadakan. Ini buang air kecil doang apa buang air besar juga ya? Yang kedua, antri BBM. Nah, biasanya guys kalau yang ditakutin lagi naik mobil macet parah adalah ketika bensin kita habis. Mau kemana coba tuh ngisi bensinnya? Dan dari sumber berita yang gue baca nih katanya hal ini juga diperparah ya dengan jumlah SPBU yang tersedia di jalur tol Pejagan sampai Pemalang di mudik tahun 2016 tersebut. Sehingga bermunculan nih bensin-bensin eceran yang bahkan harganya itu sampai dengan 50.000. Ya mau nggak mau daripada bensinnya habis,
Akhirnya beberapa pemudik pun memutuskan untuk memakai bensin eceran tersebut. Emang guys, dulu tuh kalau lagi nongkrong gue suka ngomong sama temen gue, jiwa entrepreneur sama kreatif orang-orang kita tuh hebat banget. Begitu ada peluang, langsung digas. Yang ketiga, sholat di jalan. Nah, buat yang muslim tentu sholat itu nggak bisa ditinggalin dong. Makanya ketika terjadi kemacetan panjang ini, banyak juga tuh pemudik yang memutuskan untuk sholat di jalan ya, maupun di pinggir jalan pada saat itu. Setelah tragedi Brexit di tahun 2016 ini, sepertinya pemerintah ini udah mulai belajar ya dari yang kemarin. Di mana di tahun 2017-nya itu langsung diadakan perbaikan-perbaikan serta strategi-strategi khusus ya, agar tragedi Brexit ini tidak terulang kembali. Itu dia guys, DMJ pada episode pada kali ini. Dimana kalau kita denger Brexit itu awalnya pasti kita ngira, loh ini kok kayak kejadian yang ada di Inggris gitu loh. Tapi ternyata Brexit itu adalah Brebes exit. Dan kita juga nggak bisa bayangin ya ketika mengalami kejadian tersebut. Ya mau maju nggak bisa, mau mundur nggak bisa, mau ngapa-ngapain juga nggak bisa, serba salah lah pokoknya. Tapi untungnya nih dari sumber-sumber yang gue baca nih, di tahun-tahun berikutnya itu udah mulai ada perbaikan-perbaikan yang kita harapkan juga yang ada lah kejadian-kejadian kayak gini lagi. Semoga kalian yang lagi mudik itu lancar-lancar dan selamat sampai tujuan dan selamat hari Lebaran. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.